Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Uco, izin memperkenalkan diri. Saya Syakti Satriasti Kartika Putra dengan nomor NIM 2502010200673 dari kelas MJ808 Bisnis Big Data. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bahan paparan saya untuk pemenuhan ujian tengah semester yang berjudul Perancangan Penerapan Bisnis Big Data, Studi Kasus Sistem Direct to Consumer E-commerce. Izin masuk ke slide selanjutnya. Nah, pertama sebelum mulai pembahasan, di sini saya ingin eh, memberikan gambaran dulu. Jadi apa sebenarnya contoh direct to consumer e-commerce? Nah, di sini karena kebetulan saya suka dengan kebugaran dan yang lain, jadi saya ambil contoh 3 brand kebugaran yang memiliki sistem direct to consumer e-commerce. Jadi ketiga brand ini basicnya adalah produsen, tapi mereka sekaligus menjual secara langsung kepada konsumen. Di sini yang saya tampilkan adalah yang berbentuk website dari mereka langsung, dikelola mereka langsung. Walaupun di sisi lain mereka juga tetap menjual melalui e-commerce umum seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Di sini ada 3 brand, Neverest, Muscle First, SBD Indonesia. Nah, jadi di sini ketiga brand ini melakukan direct to consumer e-commerce melalui website yang mereka kelola sendiri. Oke, izin masuk ke agenda. Nah, jadi eh, secara garis besar terdapat 3 agenda bahasan yang akan saya paparkan pada hari ini. Yang pertama adalah analisis proses bisnis. Jadi di sini kita akan melakukan tinjauan terkait sistem informasi konvensional yang sedang berjalan saat ini. Lalu yang kedua, perancangan model big data. Di sini kita melakukan pembahasan terkait integrasi data terstruktur dan tidak terstruktur menggunakan arsitektur pipeline modern. Lalu yang ketiga, kita akan membahas terkait keunggulan solusi, manfaat bisnis, dan dasar metodologis berdasarkan literatur akademik. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama, yaitu analisis proses bisnis. Kita akan melakukan tinjauan sistem informasi konvensional yang sedang berjalan. Nah, jadi sebenarnya apa sih model bisnis D2C dan sistem informasinya itu? Nah, model bisnis D2C ini merupakan strategi bisnis dari sebuah perusahaan yang sekaligus produsen, mereka juga menjual produk secara langsung kepada konsumen tanpa perantara retail tradisional. Jadi di sini ini fungsinya adalah memangkas rantai distribusi konvensional. Nah, fokus utamanya itu adalah kontrol penuh terhadap data pelanggan dan strategi pemosisian merek. Nah, biasanya model bisnis D2C ini mereka menggunakan sistem informasi 3 lapis. Nah, jadi sistem informasi 3 lapis ini apa? Saya gambarkan secara sederhana. Ya, seperti ini sini. Ada 3. Yang pertama itu front end atau tampilan UI itu sebagai pelayan. Lalu, jadi front end ini tampilan website dan menu transaksi dan lain-lain gitu. Lalu yang kedua itu adalah app server. Ya, ini sebagai dapur. Jadi app server ini bagaimana dari frontline website atau aplikasi yang mereka buat yang digunakan konsumen, seluruh data itu akan di pipeline masuk ke app server tersebut. Lalu yang ketiga ada database. Nah, ini sebagai buku catatan kasir. Ya, ini saya menggunakan analogi seperti restoran gitu, Bapak. Jadi pertama ada pelayan yaitu front end, kedua dapur, app server, dan yang ketiga adalah database sebagai buku catatan kasir. Oke, izin masuk ke yang selanjutnya. Jadi proses bisnis nanti ada 4 kurang lebih. Yang pertama adalah transaksi dan yang kedua adalah produksi. Nah, transaksi ini tentu ini adalah sebuah kegiatan atau aktivitas pembelian yang terjadi melalui website atau aplikasi yang dikelola oleh perusahaan produsen tersebut. Jadi nanti di situ output datanya itu cukup banyak. Yaitu yang pertama ada database transaksional, itu yang terstruktur, merekam ID pembelian, total biaya, kuantitas, dan lain-lain, termasuk metode pembayaran. Lalu yang kedua adalah proses produksi. Nah, proses produksi ini adalah eh, penggunaan data-data yang bersumber dari konsumen tadi itu untuk memicu produksi aktif ketika pasokan di bawah batas cadangan. Jadi selain website, website ini juga dipipeline dengan data terkait jumlah kuantitas barang yang tersedia atau stok. Jadi apabila ada pembelian yang tentu akan mengurangi kuantitas atau stok dari yang ada pada data tersebut. Nah, di sini output datanya itu kurang lebih meliputi ID batch, status kendali mutu atau quality control,
lalu serta pengeluaran bahan mentah. Nah, jadi di sini kita dapat membayangkan misalnya kita belanja lewat HP gitu ya, Bapak. Nah, sistem kami ini tidak hanya menerima uang, tapi juga menerima informasi berharga yang sangat banyak. Nah, kami tahu apa saja. Pertama tadi yang ditransaksi itu ada misalnya metode pembayaran, jam berapa, biasanya orang-orang transaksi, lalu apa saja preferensi pembeli konsumen, dan lain-lain. Ada sangat banyak data yang bisa kita manfaatkan untuk kita analisis. Lalu selanjutnya, produksi ini, jadi kita tidak hanya asal-asalan produksi dalam jumlah kuantitas yang besar. Nah, tapi dengan adanya sistem yang terintegrasi seperti ini, kita dapat tahu gitu, kapan kira-kira kita harus menambah stok lagi, atau kapan kira-kira akan habis, dan kira-kira stok yang ada ini biasanya akan habis berapa lama. Nah, dari kedua proses ini, itu akan menghasilkan banyak data yang selanjutnya akan kita pipeline, kita alirkan ke tahapan selanjutnya, yaitu adalah distribusi dan CS. Nah, untuk alur distribusi sendiri, ini juga kita menggunakan data berdasarkan yang ada pada transaksi dan pemilihan oleh konsumen tersebut. Misalnya kita beli barang secara online gitu, Pak. Nah, barang itu akan di-packing dan dikirim melalui ekspedisi pihak ketiga tentunya. Nah, data yang dihasilkan ini mencakup log lokasi, pengiriman, ID pelacakan, status transit, dan estimasi waktu kirim, dan lain-lain gitu ya. Jadi kita bisa tracking juga proses pengirimannya sudah sampai mana, lalu perusahaan pengirimannya itu apa yang dipilih oleh konsumen, dan lain-lain. Lalu yang terakhir itu adalah proses bisnis terkait uh, konsumen service gitu ya, layanan konsumen. Nah, di sini kita juga bisa mengimplementasikan pengaduan yang dilayani oleh bot otomatis, atau mungkin jika skala perusahaan kita sudah besar, kita bisa menggunakan customer service yang dengan pegawai yang banyak gitu ya, Pak. Jadi lebih konsumen ini lebih interaktif antara konsumen dengan perusahaan. Nah, data yang didapat dari layanan konsumen ini tentu juga sangat banyak, terutama terkait permasalahan dan pertanyaan-pertanyaan dari konsumen. Nanti datanya itu biasanya berupa log teks percakapan, ya memang tidak terstruktur. Lalu ada juga skor penilaian kepuasan. Nah, jadi alurnya setelah tadi barang itu beres diproduksi, alur bisnis itu akan berlanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu alur distribusi, dan apabila alur distribusi telah selesai, maka akan ada juga data yang tersimpan di database kita. Selain itu, uh, proses bisnis layanan konsumen ini juga tidak kalah penting gitu, karena permasalahan atau frequently asked question yang disampaikan oleh pembeli itu biasanya bisa menjadi masukan input data kita untuk menentukan langkah strategis juga gitu ya. Kira-kira apa sih sebenarnya yang dipertanyakan oleh konsumen terkait barang yang kita jual, produk yang kita jual. Nah, kita dapat membayangkan gitu ya, dari 4 proses dari slide berikutnya sampai slide ini, kita ini punya data yang sangat banyak dan kompleks. Seperti data angka penjualan, data stok pabrik, data lokasi kurir, hingga data teks obrolan, komplain, dan lain-lain. Nah, ini semua data ini bisa kita satukan atau mungkin kita pecah-pecah dan kita gunakan untuk menentukan langkah strategis organisasi atau perusahaan. Nah, selanjutnya yang kedua, perancangan model big data. Di sini kita akan melakukan integrasi data terstruktur dan tidak terstruktur menggunakan arsitektur pipeline modern. Nah, jadi pada pembahasan yang kali ini, saya akan berusaha membuat rancangan aliran pipeline data versi saya yang versi lebih simple. Nah, jadi ini rancangan aliran pipeline yang saya bikin ini sangat sederhana, efektif, dan efisien, dan sangat mudah untuk digunakan oleh bisnis skala kecil seperti UMKM. Nah, jadi di sini kita akan masuk ke tahapnya langsung saja. Yang pertama itu ada ingestion. Nah, di ingestion sini dari website yang sudah ada, yang bahasa codingnya itu adalah berbasis pada Python. Di sini kita akan menerima log data, pengiriman real time dengan format data CSV. Lalu setelah tahapan ingestion, kita akan masuk ke data, kita alirkan ke tahapan selanjutnya, yaitu storage. Nah, storage ini agar lebih mudah, kita menggunakan
Google Cloud. Nah, jadi data mentah dari berbagai format itu disimpan dalam Google Cloud yang sederhana dan efisien untuk data skala ringan ke sedang. Lalu selanjutnya, setelah data yang ada dari website masuk ke Google Cloud, lalu kita dapat melakukan processing, pembersihan data. Nah, dari processing ini, pembersihan data ini, kita menggunakan aplikasi Google Colab yang berbasis juga bahasa Python. Jadi kita bahasanya sama dan konsisten dari awal, yang ada di websitenya itu juga bahasa Python. Lalu di processing kita juga menggunakan Google Colab yang basisnya itu juga Python. Nah, di sini kita dapat melakukan data cleansing, lalu kita menghilangkan data anomali, dan kita mengolah data agar data itu outputnya bersih gitu ya. Dan bisa kita alurkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap terakhir, yaitu analytics. Nah, dari ketiga tahapan sebelumnya, data yang sudah bersih tadi, itu akan masuk dan dapat kita gunakan sebagai data yang dapat kita olah. Kita bisa menggunakan mesin AI, atau kita olah secara manual juga untuk kita melakukan analisis. Nah, di sini saya menggunakan ada dua opsi. Yang pertama antara Google Looker Studio atau Power BI. Jadi kedua aplikasi ini masih terhitung sederhana dan tidak terlalu sulit untuk digunakan. Jadi dari data yang sangat banyak tadi, dari proses beli, lalu beli kan ada banyak ya, ada barangnya, harga, kuantitas, waktu, dan lain-lain. Lalu sampai ke proses distribusinya, kurir, proses pengiriman, dan lain-lain. Semua data itu bisa kita olah jika kita memiliki rancangan aliran pipeline data yang terstruktur dan bersih gitu data akhirnya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, agenda ketiga, yaitu terkait keunggulan solusi. Itu manfaat bisnis dan dasar metodologis berdasarkan literatur akademik. Nah, jadi dengan adanya bisnis data yang sudah kita rancang tadi, tentu akan memberikan sangat banyak kelebihan bagi perusahaan kita atas pemanfaatan big data tersebut. Yang pertama yaitu ada 360 derajat customer view. Jadi kita di sini bisa menganalisis perilaku komprehensif dari customer secara utuh, dari proses pemilihan, kapan mereka mungkin mengakses aplikasi, lalu eh, apa namanya, frekuensinya akses, apakah mereka membeli saat ada promo saja atau mungkin saat akhir bulan atau kapan waktunya, hingga barang itu sampai ke rumah, semua data itu kita menyimpan gitu ya. Nah, kurang lebih ada 5 keuntungan. Ini berdasarkan beberapa jurnal gitu ya. Yang pertama itu adalah peningkatan akurasi segmentasi pelanggan. Nah, dengan analisis big data ini memungkinkan perusahaan kita itu dapat melakukan micro segmentation yang lebih tajam dibandingkan metode tradisional, sehingga pemasaran itu menjadi lebih tepat sasaran. Lalu yang kedua, ada pengambilan keputusan strategis yang objektif. Nah, pengolahan data yang terstruktur itu mengubah data mentah menjadi informasi berharga yang berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan strategis yang dinamis dan efektif bagi organisasi atau perusahaan kita dalam menentukan langkah-langkah ke depannya. Lalu yang ketiga, ada optimalisasi manajemen rantai pasokan. Melalui teknik seperti analisis regresi dan klasifikasi, perusahaan dapat memprediksi pola permintaan pasar yang secara langsung mengurangi risiko ketidakseimbangan inventaris. Lalu yang keempat, ada personalisasi layanan melalui recommendation engines. Nah, implementasi teknik seperti collaborative filtering atau analisis cluster itu memungkinkan sistem memberikan rekomendasi produk yang dipersonalisasi berdasarkan riwayat perilaku belanja konsumen. Dan yang terakhir adalah peningkatan daya saing melalui analisis sentimen dengan memanfaatkan data tidak terstruktur dari media sosial dan ulusan pelanggan. Perusahaan dapat memahami kebutuhan pasar secara real time untuk inovasi produk baru. Oke, lalu ada landasan ilmiah arsitekturnya gitu ya. Di sini ada quote, "A framework for big data architecture in D2C e-commerce successfully solves data silos, transforming customer interactions into precise, predictive business behaviors." Dari Lee J. di Journal of Big Data Research tahun 2021. Oke, jadi kesimpulannya, berdasarkan yang sudah kita sampaikan, bahwa memang di era modern yang penuh dengan data ini, persaingan itu semakin menjadi ketat, dan itu tentu sangat membutuhkan adanya kompetensi kita dan awareness kita untuk memanfaatkan seluruh teknologi
data-data yang ada untuk membawa langkah perusahaan itu menuju ke strategi yang tepat. Karena di era modern seperti sekarang ini, perusahaan itu bersaing dengan sangat modern, sangat advance menggunakan data-data yang ada dan tidak hanya berfokus pada penjualan saja. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Bapak. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.